Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sejauh mana aturan ketat ini nantinya dapat menekan mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru, terutama untuk mencegah penularan COVID-19? Kami akan perbincangkan hal ini bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Pak Abraham Wirotomo. Selamat sore, Pak Abraham. Baik. Ada juga Guru Besar Bidang Sosiologi Bencana Nanyang Technological University Singapura, Pak Sulfikar Amir. Selamat sore, Pak Sulfikar. Selamat sore, Mbak Liviana. Baik, serta pengamat kebijakan publik Pak Abdul Fattah. Selamat sore, Pak Abdul Fattah. Selamat sore. Oke, sudah siap semua ya narasumber saya. Sekarang saya sapa Pak Abraham dulu. Pak Abraham, jadi apa target pemerintah dari pembatasan dan juga penerapan aturan perjalanan tepatnya di libur Nataru nanti? Target dari pemerintah adalah kita ingin memastikan bahwa pandemi ini bisa cepat semakin terkendali sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan makin pulih. Oleh karena itu pemerintah melakukan pembatasan mobilitas agar laju penularan dari COVID-19 bisa tetap terkendali seperti sekarang. Baik Pak Abraham, tapi yang juga jadi pertanyaan dan menarik, bagaimana pemerintah menjamin aturan ini efektif menekan mobilitas warga? Karena di beberapa laman online saya menyebut pemerintah tidak melarang, tapi mengetatkan perjalanan. Ini bagaimana kemudian memastikan ini akan efektif aturannya? Aturan ini akan efektif apabila ada kerjasama dari para pihak ya, baik kinerja dari pemerintah sendiri, lalu juga kerjasama dari masyarakat. Perlu diketahui pemerintah melakukan kajian sebelum mengeluarkan kebijakan ini. Apabila tanpa ada pengetatan, maka diperkirakan akan ada 19,9 juta masyarakat yang akan melakukan perjalanan jarak jauh. Dengan adanya pengetatan, kita melihat angka yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh berkurang menjadi sekitar 16 juta orang. Sehingga pengendalian ini dalam artian untuk mengurangi mobilitas masyarakat, bukan berarti menghentikan sepenuhnya. Oke, kan kalau kita berkaca kepada upaya pencegahan penularan COVID yang sudah dilakukan pemerintah selama kurang lebih hampir 2 tahun terakhir, setiap hari raya, ketika Natal tahun lalu, ketika kemudian Lebaran kemarin, itu juga terjadi pengetatan yang pelarangan, bahkan bukan pengetatan, pelarangan yang begitu luar biasa sampai kemudian ada banyak penyekatan, ada yang kemudian orang yang diputar balik. Ini tidak akan terjadi kali ini. Kami yakin baik masyarakat maupun pemerintah semakin terbiasa dengan pengetatan yang ada. Harus diakui pengetatan ini tidak enak, namun seperti diet atau diet. Apabila kita ingin menjaga postur kita ingin menjaga penularan COVID-19, maka pembatasan ini menjadi diperlukan. Apakah berhasil atau tidak, kami yakin pasti bisa. Tapi sekali lagi tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan peran dan kerjasama dari seluruh pihak, salah satunya adalah masyarakat. Cara lain selain pembatasan, pemerintah juga mendorong penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, terutama di tempat-tempat yang memiliki potensi kerumunan. Untuk perayaan Tahun Baru, pemerintah juga melarang melakukan perayaan di titik-titik wisata yang rawan, juga di hotel, serta tempat wisata lainnya. Oleh karena itu pemerintah yakin apabila kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, maka di tahun 2022 kita akan semakin bisa merelaksasi perekonomian kita sehingga masyarakat bisa beraktivitas lebih baik lagi. Oke, saya ke Pak Abdul Fattah terlebih dahulu. Pak Abdul Fattah, kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Abraham, kalau saya menangkapnya ini seperti pelarangan yang setengah hati. Anda juga menangkap hal yang sama? Jadi begini, kebijakan pemerintah ini selalu multitafsir, membingungkan publik. Yang kedua, selalu tidak konsisten. Yang ketiga, kita sebagai seorang pengamat atau yang menggunakan data, sebenarnya yang digunakan basis data yang digunakan untuk mengeluarkan kebijakan pemerintah itu apa sih? Yang bisa diargumenkan ke publik, sehingga publik bisa menerimanya. Ini kan nggak jelas saya katakan. Jadi arah kebijakan pemerintah ini, kalau saya menyimpulkan, Mbak, pemerintah ini seperti mengalami penyakit post-traumatic stress. Karena seperti seolah-olah unik dengan situasi trauma Lebaran kemarin, trauma Tahun Baru yang lalu.
seperti begitu. Padahal pemerintah ini punya elemen, punya sistem yang banyak untuk bisa menganalisa dan mengeluarkan suatu kebijakan yang tepat. Nah, kebijakan saat ini menurut saya yang seolah-olah publik sudah mulai digiring dari awal, dari bulan kemarin, bahwa akan dilakukan pengetatan seperti pengetatan. Itu secara psikologis sudah berdampak kepada masyarakat. Yang tadinya masyarakat sudah mulai bergairah hidup, masyarakat sudah mulai bergairah bangkit, pemerintah langsung menghadang dengan membuat trauma secara psikologis. Balik, menurut saya pengamatan Pak Abdul ini kurang tepat ya. Baik. Pemerintah itu konsisten. Yang ingin dijaga adalah penularan dari COVID-19 itu terkendali. Jadi tetap dalam range yang bisa kita tangani. Oke, saya tanya. Kebijakannya apa? Tentu saja tergantung dengan situasi dan data terkini seperti apa. Sebagaimana diketahui oleh masyarakat, kasus per hari saat ini hanya sekitar 200 sampai 300 kasus per hari. Namun ada ancaman yang dihadapi oleh pemerintah, yakni adanya varian virus baru Omikron, di mana sekarang para ilmuwan sedang dikumpulkan, sedang melihat kira-kira dampak dengan adanya varian baru ini apa. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah adalah mengacu terhadap perubahan data yang terkini. Tujuannya tetap konsisten. COVID terkendali, ekonomi bisa berjalan. Sebelum saya ke Pak Abdul Fattah, saya mau ke Pak Sulfikar dulu. Ini pertanyaannya hampir sama, karena kita bicara soal kebijakan pemerintah, pengetatan pintu masuk. Kalau sekarang kita lihat pemerintah ada pembatasan dari sekitar 11 negara masuk ke Indonesia. Kalau menurut Pak Sulfikar, ini hitung-hitungannya sudah tepatkah untuk mencegah Omikron masuk ke Indonesia? Ya Mbak, jadi mungkin kita perlu bicara tentang konteks situasi saat ini ya. Memang kalau kita lihat selama 2 bulan terakhir, Indonesia sudah mengalami masa stabilisasi berkaitan dengan pandemi yang kita hadapi saat ini, dan kita harus bersyukur. Cuman mungkin kita belum punya data yang pasti. Sebenarnya stabilisasi yang kita capai ini apakah karena intervensi sosial yang benar-benar efektif, atau mungkin karena jumlah atau tingkat imunitas yang sudah tercapai. Tapi lepas dari itu, pertanyaan besarnya adalah sampai kapan stabilisasi ini bisa terjaga. Nah, di depan kita ada 2 risiko yang kita hadapi. Pertama adalah risiko yang berasal dari luar, yaitu merebaknya varian Omikron yang sebenarnya sudah berada di mana-mana di seluruh dunia. Di sisi lain akan terjadi proses mobilitas yang cukup masif selama Natal dan Tahun Baru. Nah, 2 risiko ini yang harus dihadapi secara bersama, dan saya kira pemerintah sudah mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko itu dengan merespon masuknya varian Omikron di Indonesia, dan pada saat yang bersamaan mengurangi mobilitas pada menjelang Natal dan Tahun Baru. Cuman mungkin ada hal-hal spesifik yang perlu, atau hal-hal detail yang perlu diperhatikan, karena kalau kita lihat pelarangan mobilitas pada masa Natal dan Tahun Baru itu bersifat one time gitu ya, padahal ada baiknya dilakukan secara progresif supaya tidak terjadi kenaikan jumlah orang yang melakukan perjalanan tepat sehari sebelum pelarangan itu diberlakukan. Jadi mungkin ada masa progres, mungkin beberapa hari sebelumnya, sehingga orang tidak terlalu kaget. Di sisi lain yang justru menjadi concern saya adalah penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Kebetulan bulan lalu saya berada di Indonesia, dan selama sebulan saya memperhatikan bagaimana menurunnya tingkat disiplin masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta dan di Bandung, di mana penggunaan Peduli Lindungi itu tidak terlalu masif gitu, dan tingkat disiplin itu menurun secara drastis. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan lagi, karena kunci untuk menjaga stabilitas itu tergantung pada kemampuan kita untuk melakukan tracing dan testing pada saat kita melihat adanya jumlah kasus yang mulai naik. Oke, Pak Abdul Fattah, ada lagi yang ingin Anda tambahkan? Jadi begini, apa yang dikatakan dari rekan Abraham tadi. Sekarang saya tanya, sebenarnya kalau perkembangan COVID-19 di Indonesia hanya di angka ratusan, di bawah 500-an, harusnya kebijakan pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan makro secara nasional yang kemudian secara umum merugikan publik. Sebenarnya angka 200 itu bisa dilakukan kebijakan mikro dengan cara melokalisasi, mengkanalisasi. Jadi masyarakat tidak dirugikan secara menyeluruh. Ini yang saya katakan, Mas, bahwa pemerintah lemah
basis data untuk dijadikan dasar dalam mengambil satu Oke, kebijakan. ini saatnya Pak Abraham menanggapi. Tadi Ya, juga Pak Sulfikar tadi sudah pengamatannya kurang menyatakan. komplit itu, Mbak Lis. Baik, Pak Jadi, Abraham. Tadi Pak Sulfikar juga yang sudah kasih catatan soal peduli lindungi juga yang kemudian dianggap lemah juga. Dan juga bagaimana kemudian stabilitas ekonomi dan juga stabilitas kita untuk menanggulangi bencana juga nampaknya masih belum optimal. ya, kebijakan pemerintah itu bukan cuma satu, Mbak Lis. Jadi selain terkait dengan pembatasan mobilitas, pemerintah juga akan menerapkan ganjil genap di titik-titik rawan kerumunan. Jadi tadi ada yang mikro juga ada. Nah, sekarang saya sampaikan data nih. Kementerian Perhubungan mensurvei sekitar 97.000 masyarakat, ditanya berapa banyak yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh ketika saat Nataru ini. Ada 19,9 juta, Pak Abdul, yang ingin melakukan perjalanan. Angkanya ini besar sekali dan cakupannya nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat nasional. Pemerintah juga melakukan uji coba. Apabila dilaksanakan kebijakan pengetatan, maka berapa persen penurunan dari mobilitas? Ternyata sudah cukup baik. Ada penurunan, berarti kemungkinan besar akan sekitar 10 juta. Nah, dari angka 10 juta ini, apabila situasi varian baru ini tidak begitu mengkhawatirkan, tentu ini aman. Tapi WHO saja melakukan perubahan kebijakan. WHO menyarankan adanya pengetatan untuk karantina. Ini artinya bukan kebijakannya tidak konsisten. Tujuannya konsisten meskipun kebijakannya bisa berubah. Oke, saya ke Pak Sulfikar. Pak Sulfikar, kalau kita lihat kebijakan yang dilakukan Indonesia dengan apa yang dilakukan Singapura, Indonesia sekarang sudah meningkatkan jumlah hari untuk karantina dari 7 sampai ke 10. Kalau menurut Anda ini sudah cukup belum? Saya kira tindakan atau kebijakan yang diambil pemerintah itu berada dalam kerangka anticipatory governance ya. Artinya pemerintah melakukan respon dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan itu perlu diapresiasi. Memang sebenarnya pada saat ini kita berada dalam situasi yang penuh dengan apa yang disebut sebagai unknown di unknown. Jadi banyak hal yang kita tidak ketahui mengenai pandemi ini. Jadi memang kita harus mengambil sikap hati-hati dan saya pikir tidak ada salahnya kita mengambil satu kebijakan yang sedikit lebih reaktif dibanding kalau misalnya ternyata kita underestimate terhadap risiko yang kita hadapi. Baik, kita tentu tidak mengunderestimate apa yang dilakukan pemerintah, kebijakannya akan nanti berlaku seperti apa, tapi tentu kita harus awasi bersama nanti pelaksanaan kebijakannya supaya apa yang tidak diharapkan varian Omikron itu masuk ke Indonesia dan juga kembali merebak di negara lain juga termasuk di Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP. Terima kasih juga Guru Besar Bidang Sosiologi Bencana Nanyang Technological University Singapura Pak Sulfikar Amir dan juga pengamat kebijakan publik Pak Abdul Fattah.